Yo, what's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Kemas. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kegiatan kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview, kita kedatangan Honda Vario Tekno 110. Dimana Honda Vario Tekno ini, anehnya motor ini kondisinya hidup. Motor ini kondisinya normal. Motor ini kondisinya bisa di starter, kondisinya hidup. Tapi yang anehnya, kenapa motor ini nggak mau jalan? Nah, setelah kita telusuri, setelah kita analisa, setelah kita kalkulasi, kenapa motornya hidup, kenapa kondisi motor normal, tapi nggak mau jalan. Nah, selidik punya selidik, kondisinya kita kondisi semuanya normal. Kita analisa, kita curiganya itu di bagian fan belt. Karena kenapa? Ibarat motor yang pakai gigi, kita pakai analisa, kondisi motor seakan-akan putus rantai, seakan-akan, karena kondisi motor hidup. Nah, beda dengan motor kondisi matic, kondisi fan belt. Apakah ini yang bermasalah di seputaran gardan? Apakah ini seputaran bagian kampas ganda? Kita belum tahu. Kita cek. Yang pasti kondisi mesin ini normal. Yang pasti kondisi bagian starter semuanya normal. Tapi anehnya, kenapa nggak bisa hidup? Nah, kita akan cek dulu. Kita akan analisa dulu bagian persamaan rantai gerigi atau bagian gardan, ruang gardan ini apakah ada masalah atau tidak. Karena kita belum meyakini 100%, belum meyakini bahwa yang berpenyakit di bagian gardan. Cuman analisa seorang mekanik, analisa seorang teknik ini harus bisa paling tidak mendekati kerusakan ini. Nah, secara logika ini kalau kenapa kita cek seperti ini, kemungkinan besar ini bagian ruang gardan. Nah, inilah yang terjadi. Ternyata benar analisa ini di ruang gardan, ibarat rantai ini putus. Nah, ini kalau rantainya seorang motor ini pasti di bagian gardan. Jangan lupa sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita lebih aktif dan lebih baik lagi dalam menyajikan video-video dalam dunia perbengkelan. Ini bagian fan belt ini kayak ini ya, retak seperti ini. Kenapa ini bisa putus? Ibarat rantai motor ini kenapa bisa putus? Nah, karena kemungkinan besar motor ini nggak pernah dicek, nggak pernah diservis atau nggak pernah dibongkar, jadi belum tahu atau nggak pernah tahu kondisi fan belt motor ini seperti ini. Nah, kondisinya retak-retak, kondisinya kendor, kemungkinan itu salah satu faktor, salah satu hal yang menjadi permasalahan sebelum fan belt ini putus. Ini dinyatakan atau kita curigai ini retak-retak seperti ini. Maka kita sarankan teman-teman yang sekiranya mempunyai motor matic yang harus dicek atau harus diservis setiap bulan ini, bagian gardan, terutama bagian fan belt ini ya. Karena kalau nggak pernah dicek atau nggak pernah di analisa atau nggak pernah diservis, ini kemungkinan hal seperti ini akan terjadi sama motor-motor teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari hal seperti ini biar nggak putus fan belt di jalan ini, mohon untuk dicek berkala bagian fan belt atau gardannya di bengkel-bengkel terdekat atau bengkel-bengkel langganan agar tidak terjadi seperti ini. Nah, oke, kita cek dulu ini bagian rumah roller ini seharusnya harus diganti ya. Cuman kalau memang budgetnya belum mencukupi, nah ini sudah nggak rata ya. Kalau nggak rata ini biasanya mempengaruhi performa tenaganya mesin. Jadi biasanya kadang-kadang ada yang matic tenaganya cuman bertahan di tenaga 50 atau mentok di 70 misalnya, nggak sampai naik-naik. Nah, itu di bagian perumahan ruler atau lempengan perumahan ruler yang
sudah kemakan. Nah, ini bagian gardan, ini bagian CPT, ini CPT belakang ini aman. Jadi kita nggak usah ganti, nanti kita nggak usah bongkar. Ini cukup dibersihkan. Ini intinya. Nah, ini sekalian oli-oli seperti ini yang mempermasalahkan. Kadang-kadang fan belt ini bisa licin atau tenaganya atau performanya ini nggak bisa naik. Nah, ini salah satu faktor dimana kecepatan atau tenaga atau torsi ini mempengaruhi banget. Nah, ini kita sudah bersihkan. Kita pakai fan belt yang baru. Ibarat motor rantai, ini kita ganti rantai yang baru karena rantai yang lama itu sudah putus. Nah, alhasil atau dengan kata lain, kalau motor matic ini di bagian fan belt ini putus, jadi kita harus ganti. Nah, kenapa fan belt bisa putus? Sesuai yang kita jelaskan di awal, sesuai yang kita terangkan di awal tadi, bahwa fan belt ini sebelum putus ini kondisinya retak-retak. Nah, untuk menghindari putus, untuk menghindari hal yang sama, ini kita sarankan untuk selalu menservis atau mengecek kondisi gardan motor maticnya secara berkala ya. Misalnya kalau motor sering dipakai terus dalam rutinitas dalam kota, misalnya ini tolong sekitar 3 bulan 4 bulan sekali dicek. Jangan sampai hal ini terjadi. Sekali lagi, jangan sampai hal ini terjadi, kondisi putus fan belt yang mengakibatkan motor digas itu normal tapi nggak bisa memutar roda, dalam arti nggak bisa jalan. Nah, inilah faktor atau salah satu hal yang akan menjadi pokok atau menjadi penyebab utama kondisi fan belt ini putus dan motor nggak akan bisa jalan. Nah, ini salah satu penyebab utamanya ya. Ini karena fan belt putus, jadi digas kondisi mesin itu normal tapi digas nggak mau jalan. Nah, ini faktor dari fan belt yang putus. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bahwa motor matic ini ternyata fan beltnya putus. Jadi kenapa motornya digas kondisi normal tapi nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa, kondisinya roda nggak bisa berputar. Nah, ini ternyata faktornya atau penyebab utamanya ini tali fan beltnya putus. Nah, untuk mengatasi hal ini, untuk menghindari hal-hal seperti ini kita sarankan untuk sekali lagi servis secara rutin ya, untuk sekalian ngecek kondisinya bagaimana, memastikan kondisinya fan beltnya bagaimana. Ini harus sering dicek ya. Misalnya servis 3 bulan 4 bulan sekali gitu kan, dicek gitu kan. Nah, ini kita pakai fan belt yang baru, kita ganti satu set sama rulernya. Untuk perumahan ruler ini sebenarnya harusnya diganti sih ya, cuman karena masalah budget jadi kita ganti yang pokok-pokoknya aja dulu. Nanti kita konsultasi sama orangnya lebih dulu, misalnya masalah perumahan ruler ini karena faktor budget, jadi kita sarankan untuk mengganti ke depannya biar lebih aman lagi gitu ya. Jadi yang sekarang kita perbaiki, yang sekarang kita tangani ini bagian fan belt dulu. Oke, kita mulai merakit atau mulai memasang rulernya. Ini kita ganti satu set. Sekali lagi kita ganti satu set ukuran standar ya. Oke, sekali lagi kita tujuannya untuk berbagi ilmu. Sekali lagi tujuannya untuk berbagi pengalaman tentang dunia perbengkelan, tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dalam motor matic, khususnya pada umumnya di bengkel. Ini kita tujuannya hanya berbagi, tujuannya hanya men-share pengalaman kita kepada teman-teman semua yang sekiranya membutuhkan pengalaman, membutuhkan trik-trik atau tips. Mudah-mudahan ini salah satu tips atau pengalaman kita bisa berguna bagi teman-teman semua.
bisa berguna bagi semuanya yang sekiranya mempunyai motor matic di rumah. Ini bisa bermanfaat. Bahkan mungkin bisa kepikiran, oh motorku sudah diservis belum ya, wah jangan-jangan motorku nanti putus di jalan fanbelnya misalnya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu hal atau menjadi kayak suatu kesimpulan bahwa untuk ngecek motornya gitu kan, paling tidak kita bisa mengingatkan motornya di rumah, motor teman-teman yang sejenis matic ini untuk ngecek bagian fanbel agar tidak terjadi hal-hal serupa. Kemungkinan hal-hal seperti ini atau putus fanbel di jalan ini kita menyarankan untuk sering mungkin 3-4 bulan sekali untuk sering mengecek gitu ya. Bagi yang teman-teman senior atau master mekanik, ini kita minta izin untuk berbagi pengalaman. Sekiranya ini ada yang kurang cocok atau kurang pas, mohon saran dan kritiknya untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, untuk menyajikan hal-hal yang berbau dalam dunia perbengkelan atau otomotif ini lebih baik lagi. Nah makanya kita tunggu, kita harapkan saran-saran dan kritiknya untuk kita lebih baik lagi. Oke, sekali lagi sampai di sini bisa difahami ya tentang bagaimana cara maksud kita menyajikan sebuah video ini yang bertujuannya untuk berbagi pengalaman bahwa ini penyakitnya ini di bagian fanbel putus. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kita sudah pasang semua, kita sudah rakit semua bagian fanbel tadi ya. Intinya itu di bagian fanbel. Fanbel putus ini kalau kurang paham, kenapa ya motornya kesetanan, kenapa ya motornya aneh gitu kan, kenapa ya motornya kok kayak kesurupan istilahnya gitu kan. Kalau berbagai faktor-faktor, berbagai unek-unek yang sekiranya belum begitu bisa dipahami, jadi motor seakan-akan normal tapi kok nggak bisa jalan. Nah ini benar-benar perlu ditelusuri, perlu dicek, perlu dianalisa, perlu dimengerti bahwa motornya kondisi normal kok nggak bisa jalan. Ini salah satunya fanbelnya putus, atau ibarat rantainya putus, rantai motor itu putus. Jadi motornya hidup tapi digas masukin gigi 1, 2, 3 sampai 4 sampai 5 ini nggak akan bisa jalan. Itu motor untuk kelasnya bergerigi. Tapi kalau motor matic ini motornya hidup tapi nggak akan bisa jalan. Nah ini karena faktornya di bagian fanbelnya putus. Sekali lagi fanbelnya putus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi kita tujuannya share pengalaman, berbagi ilmu otomotif. Mudah-mudahan diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa dimaknai dengan baik, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan tanggapan positif. Sekiranya yang kurang cocok, sekiranya yang menanggapi negatif, mohon saran dan kritiknya. Oke, sekali lagi kita sudah pasang semuanya, kita tinggal mengencangi baut, semuanya sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan misi ini, kita sudah menyelesaikan semuanya bagian servis ini. Kita tinggal setting baut-baut sudah semuanya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dari semuanya bisa memahami maksud dan tujuan video ini, menyajikan sebuah penayangan tentang bagaimana cara mengatasi atau bagaimana kok motornya hidup tapi nggak jalan. Nah sekalinya fanbelnya putus. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Mudah-mudahan bermanfaat. Saran dan kritik kita selalu tunggu. Sekiranya ada pertanyaan, mohon isi di dalam kolom komentar. Kita akan jawab, kita akan semuanya kita akan layani satu persatu. Kita akan jawab semuanya masalah dunia perbengkelan. Oke, terima kasih sekali lagi, thank you.